Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai benarkah umat Katolik pernah dilarang membaca Alkitab? Ada tuduhan yang mengatakan bahwa ada satu waktu bahwa Gereja Katolik melarang umatnya untuk membaca kitab suci. Tuduhan yang sama dibuat oleh seorang teolog Kristen Protestan yang bernama Loraine Boettner sekitar tahun 1928 yang mengatakan Alkitab dilarang untuk orang awam yang dimasukkan dalam buku indeks buku-buku terlarang oleh Konsili Valencia tahun 1229. Namun sebenarnya Boettner mengutip sumber yang keliru, sebab indeks buku-buku terlarang itu baru dikeluarkan tahun 1559, sehingga konsili yang diadakan jauh sebelumnya tidak mungkin memasukkan daftar buku-buku tersebut. Hal kedua yang cukup penting adalah kelihatannya sangat tidak mungkin diadakan konsili gereja Katolik di Valencia, Spanyol pada tahun itu. Seandainya ada, semestinya terjadi sebelum tahun 1229, sebab pada tahun itu orang-orang Islam menguasai kota itu. Sangat sukar dibayangkan jika orang-orang Muslim pada saat itu yang menentang orang-orang Kristen di Spanyol dapat memberikan izin bagi para uskup Katolik untuk mengadakan konsili di salah satu kota mereka. Pasukan Kristen baru dapat membebaskan Valencia setelah 9 tahun kemudian. Maka besar kemungkinan konsili Valencia sebenarnya tidak pernah ada. Tetapi ada juga kemungkinan lain, yaitu yang dimaksud adalah konsili di Toulouse, Prancis yang diadakan pada tahun 1229, sebab konsili tersebut membahas tentang kitab suci. Konsili tersebut diadakan sebagai reaksi terhadap heresi Albigensian atau Katharis yang percaya pada dua Tuhan, Tuhan yang baik dan yang jahat, dan bahwa perkawinan adalah jahat atau buruk sebab melibatkan tubuh atau matter karena tubuh dianggap buruk. Heresi ini menyimpulkan bahwa perzinahan bukan dosa dan bahkan menganjurkan bunuh diri di antara anggota-anggotanya karena tubuh dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau jahat. Untuk menyebarluaskan paham ini, maka para Albigensian menyebarluaskan terjemahan Alkitab yang tidak akurat dalam bahasa setempat, menyerupai terjemahan Alkitab dari Saksi Yehova sekarang ini. Seandainya terjemahan itu akurat, tentu Gereja Katolik tidak keberatan. Sebab terjemahan dalam bahasa lokal memang sudah ada sejak lama. Tetapi apa yang dikeluarkan dari Albigensian ini adalah Alkitab yang sudah salah terjemahan, maka uskup di Toulouse melarang para awam untuk membacanya sebab isinya keliru. Ini adalah langkah untuk melindungi umat, sama seperti para pendeta Protestan sekarang ini juga yang melarang jemaatnya membaca Injil Saksi Yehova. Gereja Katolik tidak melarang umatnya membaca Alkitab, hanya memang pada suatu periode tertentu sekitar tahun 1229 memang terjadi kondisi khusus hubungan dengan adanya penyelewengan teks kitab suci yang dilakukan oleh sebuah sekte sesat atau Albigensian pada saat itu. Maka larangan untuk membaca Alkitab pada saat itu merupakan tindakan gembala untuk menyelamatkan kawanan dombanya. Mari kita melihat segala sesuatunya dengan kacamata yang objektif, melihat fakta sejarah, namun juga dengan kepercayaan penuh kepada apa yang diputuskan oleh para pemimpin gereja. Jangan lupa bahwa Roh Kudus yang telah diutus oleh Yesus untuk melindungi gerejanya adalah Roh Kudus yang sama yang menuntun para pemimpin gereja yang adalah penerus para rasul. Kini melalui Konsili Vatikan kedua Dei Verbum 25, kita mengetahui bahwa kita sebagai umat beriman dianjurkan untuk membaca Alkitab, terutama para imam dan pengajar iman seperti para katekis. Namun demikian pembacanya harus didahului dengan doa, sehingga kita dapat mendengar Tuhan sendiri lewat ayat-ayat ilahi yang kita baca. Demikian kutipannya Dei Verbum 25. Begitu pula Konsili Suci mendesak dengan sangat dan istimewa semua orang beriman, terutama para religius, supaya dengan sering kali membaca kitab-kitab ilahi, memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus dalam Filipi 3 ayat 8. Sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus, maka hendaklah mereka dengan suka hati menghadapi nas yang suci sendiri, entah melalui liturgi suci yang syarat dengan sabda-sabda ilahi, entah melalui bacaan yang saleh,
entah melalui lembaga-lembaga yang cocok untuk itu serta bantuan-bantuan lain yang berkat persetujuan dan usaha para gembala gereja dewasa ini tersebar di mana-mana dengan amat baik. Namun hendaklah mereka ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan kitab suci supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Sebab kita berbicara dengannya bila berdoa, kita mendengarkannya bila membaca amanat-amanat ilahi. Demikian pembahasan mengenai pelarangan membaca Alkitab di masa lalu. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.